Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha fadlu man tamakkana min qada'i hadhihi syahwati fa'affa. Fahadha utawi iki terselamatkan. Contoh ini terselamatkan dari kesulitan. Fadlu man iku keutamaane wong tamakan akan berkesempatan sepoman berkesempatan min qada'i hadhihi syahwati saking melampiaskan ikilah syahwat. Kesempatannya besar, kesempatannya ada. Entah kalau tidak ada kesempatan atau ada kesempatan tapi kecil. Jadi si kesempatannya besar tapi ditahan, ditolaknya. Fa'afanu li jaga diri sepoman. Wa qaribun lan iku parek mirip juga minhu saking ikilah man sopo wong utawi wong tamakan akan berkesempatan sepoman min qada'i syahwatil aini saking melampiaskan syahwate mata. Fa innal aina karena setuhune mata mabda'uz zina iku kawitane zina. Fa hifdzuha maka utawi menjaga mata muhimun iku penting. Wahwa utawi menjaga mata hifdzul ain usrun iku angel, susah menjaga mata ini. Menjaga zina jelas dosanya terang-terangan, dosanya kelihatan besar. Tapi kalau mata dosanya kecil inilah nggak masalah. Nah ini kan orang sekarang seringnya menyepelekan. Padahal dari perkara yang kecil-kecil itulah akhirnya terjadi timbul fitnah ini. Min haitsu innahu saking sekirane setuhune hifdzul ain menjaga mata ini dari sudut bahwa menjaga mata ini qad yustahanu. Iku seringkali dianggap remeh. Seringkali dianggap gampang apa bihi hifdzul ain. Dikiranya wah cuma menjaga mata ini. Kalaupun ada yang lolos matanya ya sudahlah, dianggap bonus aja. Gak usah dianggap suatu dosa yang keterlaluan, gampang, udah wudu aja juga selesai. Nah ini namanya menyepelekan. Begitu itu menyepelekan. Wala ya'dhumu lan ora gede al khaufu apa wedi minhu saking hifdzul ain. Saking dosae mata. Wah, dosa mata ini kan dosa kecil. Jadi menyepelekan akhirnya, menyepelekan. Kalau zina itu kan gede-gedean, waduh malu kan, malu, memalukan sampai orang ketahuan berzina, malunya naudzubillah. Tapi kalau matanya jelalatan sedikit, ya nggak malu orang. Orang ya biasa, nggak malu, nggak apa biasa. Akhirnya disepelekan itu. Wal afatu hale utawi piro-piro bahaya kulluha ya sekabehane afat minhu itu iku saking masalah zinal ain tangsa'u muncul opo al afat. Sedangkan wan nadharatu utawi pandangan al ula kang pertama ya tidak sengaja, pandangan tidak sengaja. Idalam taksid, idalam tuksad, iku yang dalam nalika ora dimaksud, ora disengaja apa an-nadharatul ula. La yu'akhadhu iku ora dihukum sapa wong biha kelawan an-nadharatul ula. Enggak sengaja matanya waduh tertuju kepada sosok perempuan cantik sekali. Wah itu enggak sengaja wong saya kan. Enggak sengaja. Tapi wal muawadatu utawi mengulangi, wah kayaknya diteruskan lebih baik ini. Penasaran ini. Lah itulah baru ada sanksi nantinya. Kalau nggak sengaja tertuju, wah ya ini dianggap bonus aja kan. Ya, mata orang itu kan tidak sengaja sih faktornya memang benar-benar nggak sengaja. Tapi kalau merasa enak, waduh ya tanggung ini tanggung. Kalau cuma sekali. Ini aja tanggunglah sedikit aja lagi ditambah.
Wal muawadatu utawi mengulangi yu akhadhu iku dihukum sapa wong biha kalawan al muawadah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka iku kaduwe sira al ula utawi pandangan kang pertama, wa alaikalan iku rugi ing atase sira atsaniyatu utawi pandangan kedua, ayun nazaratu tegese pandangan. Qala dawu sapa al ala ibnu ziyadin, la tutbi aja nerusaken sapa sira basaraka ing pandangan matae sira. Aja jangan engkau tujukan pandangan matamu rida almarati ing selendange wong wadon. Awalnya dari bajunya aja dulu, bajunya. Fa inna nazara karena setuhune mandeng menatap. Ya zara'u iku menanam, memunculkan, menanam, membenihkan apa nazar, nandur apa nazar fil qalbi ing dalam ati syahwatan ing syahwat. Wa qallama yakhlu lan jarang temen lepas al insanu sapa menungso fitir dadihi ing dalam bolak-balike insan an wuqu'il basari saking tertujunya mata ala nisa'i ing atase pira-pira wong wadon wasibyan lan pira-pira bocah cilik. Famahma tahoyala nuli ing dalam simangsane terbayang ilahi maring insan al husnu opo kecantikan takodo mau kemenagih atau opo watak al muawadata ing mengulangi. Itu perempuan cantik sekali, tampak penasaran kan. Ini umum itu karakternya manusia. Ini perempuan cantik sekali, nggak sengaja mataku tertuju kepada dia, jadi tambah penasaran siapa sih dia tuh. Dipandang lagi. Wa indahu lan ing dalam nalikane taqadil tab'i ketika ada tagihan watak yang bagi patut ayu qarrira apa yen to mantepaken sapa wong mantepaken fi nafsihi ing dalam atiye wong mantepaken ana hadhil muawadata ing setuhune ikilah mengulangi sikap mengulangi memandang ainul jahli iku kebodohan itu sendiri, iku kahanane bodoh. Bodoh. Hanya ya iya kan, ya itu bodoh lah. Apa bodohnya? Memandang perempuan yang sangat cantik sekali. Padahal dia kalau mendapatkan orang itu kelihatannya hampir mustahil kan. Lah itu kan hanya bikin penasaran, tidak tercapai, apa tidak madet hatinya. Orang sudah punya keinginan, tiba-tiba tidak akan terjadi, apa tidak sampai madet. Madet lah, sakit kan. Anak kecil pengen mainan itu tuh, mainan robot-robotan, tah mobil-mobilan, tahu melihat. Zaid kecil bermain dengan teman-temannya. Si A masih kecil kepada si B. Kata si A yang kecil tuh, aku punya mobil-mobilan bagus baru beli kemarin. Si B kan kepengen. Ya udah kalau gitu aku pinjem, nggak boleh dong. Ini mainan saya. Apa nggak nangis si B? Temannya yang bocah itu kan nangis. Udah tiwas tahu ada mainan baru, sekedar pinjem aja nggak boleh. Ya udah tinggal nangisnya aja kan. tinggal nangisnya aja. Ini anak kecil masih jujur, bukan masih polos. Diperlihatkan mainan baru oleh teman-temannya, dia akhirnya kan pengen, saya ingin sih pinjam mobil-mobilannya, nggak boleh, ya tinggal nangisnya aja. Pulang ke rumah langsung nagih ke orang tuanya, minta dibelikan mainan yang sama. Orang tuanya nggak punya duit, apa nggak susah? Susah itu kan, susah. Susah. Maka dulu itu kiai-kiai sepuh kita dulu itu sampai ada aturan gitu.
Jangan sampai memasak yang masakannya itu tercium sedap menyebar kemana-mana, kecuali kamu mau membagi makananmu dengan kawan-kawan. Nah, iya kan? Misalkan ada santri bakar-bakar sate enak aja, teman-temannya ikut kebagian asapnya aja kan, kepengen. Tapi dia nggak mau berbagi, tidak ngiler kan, hanya kebagian ngilernya doang. Ngiler itu sakit hati sebenarnya. Aduh, kebagian asap, saya penasaran ini masakannya enak banget, tapi ingin nyicipi nggak boleh sama yang punya masakan. Ini kan nggak enak gitu kan. Madat. Kalau ingin makan enak sana di tempat sepi yang tidak sampai tercium aromanya oleh kawan-kawan kamu. Silahkan kamu makan sendiri di situ. Ngalas tani ngendi. Mana? Nah, kalau berada di tengah-tengah kawan-kawanmu sampai tercium aromanya, ya bagilah dengan mereka. Ini namanya jangan bikin memengen, jangan bikin kepengen orang lain. Lah orang memandang perempuan cantik, ya itu kan hanya bikin kepengen hatinya aja, tapi tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin tercapai. Nah, ini kan sakit kan. Udah tiwas tahu, Masya Allah, tahu kecantikannya, tapi tidak tercapai. Apa enggak sakit? Gitu kan? Apa tidak sakit? Nah, ini ainul jahli. Maka itulah yang disebut ainul jahli. Hanya membikin dirinya sendiri kepingin, padahal tidak mungkin tercapai. Nah, ini kan sakit, tidak enak. Kalau anak kecil sih sampai nangis. Kalau anak kecil sih sampai nangis, dia sudah kepingin mainan baru, tapi tidak tercapai, ya tinggal nangisnya doang. Fa innahu karena setuhune wong in haqqaqa iku lamun memastikan sapa wong, mentahqiq sapa wong an-nadhara, menseriusi an-nadhara ing pandangan, fastahsana nuli nganggep bagus sapa wong, syarat maka menjalar asyahwatu apa syahwat, pasti berpengaruh kepada syahwat, wa ajaza lan apes sapa wong anil wusuli saking mencapai, tidak tercapai. Udah melihat perempuan cantik, sementara tidak mungkin mendapatkan dia. Nah, ini kan sakit begitu kan. Hanya bikin pusing aja. Tahu begitu kan nggak usah melihat kan? Tidak ada keinginan. Fala yahsulu, maka orang muncul lahu kadue wong opo illa tahasuru angin nelangsa. Yang terjadi cuma tinggal nelangsanya doang. Wa ini istakbaha lamun nganggep lesak sapa wong. Masya Allah, yang aku lihat ternyata orangnya jelek, misalkan. Udah jelek diteruskan aja, ya itu kan bikin mata sepet begitu kan. Konyol sendiri. Kalau dianggap cantik, ya apalah daya tangan tak sampai, itu juga bikin sakit hati. Yang dilihat juga jelek, aduh ya bikin mata sakit juga. Mendadak matanya langsung rabun. Nah, ini istakbala menganggap blesak, nganggap Allah sepawang, lam yaltadza maka orang menikmati sepawang, tidak ngerasa enak. Wa ta'allama bahkan ngerasa sakit sepawang. Dengan demikian kesimpulannya, yang namanya maksiat itu bikin badan tidak enak. Dosa itu, ya yang namanya dosa itu haram, perkara haram. Kalau bahasa ilmu usul fikihnya, ma yuthabu ala tarkihi. Ma yuthabu ala tarkihi. Wa yu'aqabu ala fi'lihi. Bahasa ilmu usul fikih.
yang disebut haram, yang disebut maksiat, itu adalah ma yuthabu ala tarkihi, sesuatu yang ketika ditinggal dapat pahala, dilawan sehingga ditinggal dapat pahala. Wa yu'aqabu, dan dia akan dapat hukuman. Wa yu'aqabu ala tarkihi ala fi'lihi, ing atase nglakoni perkara mau, itu yang disebut haram. Terminologi ilmu usul fikih. Gampangnya omong, mudahnya kesimpulannya omong, yang namanya maksiat, dosa itu ya apapun yang bikin awak, bikin diri sendiri ini tidak enak, bikin badan tidak enak, bikin hati ini menjadi sesak, kanggak, madet. Nah, dengan madet, kanggak, sesak, nah, ini namanya maksiat, dosa. Ya kan agama itu kan datang untuk membuat enak dunia akhirat, menjadi lega, menjadi plong. Itu. Kalau sesuatu yang ujung-ujungnya hanya menyakiti diri, ya itu maksiat, itu hakikatnya maksiat. La dororo wala diroro. Kesimpulannya maksiat itu la dororo wala diroro. Tidak boleh membuat diri sendiri tidak nyaman. Tidak boleh ada bahaya untuk diri sendiri. Bahaya itu apa? Bahaya mulai dari yang besar-besaran sampai yang kecil-kecilan. Bahaya itu kan relatif kan. Ketidaknyamanan itu relatif. Tapi apapun yang bikin sesek, bikin madet, ya maksiat itulah. Wa ini sepatakbah alam yaltadza wa ta'allama, bahkan ngerasa sakit sapa wong li anahu karena setuhune wong pasodaiku nejo sapa wong al iltidza ing enak-enakan faqad fa'ala, moko temen nglakoni sapa wong nglakoni ma ing perbuatan alama kang gawe sakit, kang gawe lara apa ma hu ing wong. Fala yakhlu, melihat perempuan cantik nikmat, tapi ternyata ujung-ujungnya tak tercapai sakit. Ujung-ujungnya tak tercapai. Atau yang satu melihat wajah yang jelek, dia juga bikin sakit juga. Bikin sakit juga. Fala yakhlu, maka ora lepas sapa wong fikil tahalataihi, ing dalam masing-masing kondisi lorone wong, pada dua kondisi dia tidak lepas an maksiatin, saking kemaksiatan, wa anta alumin, tidak lepas saking rasa sakit, wa anta hasurin, lan saking rasa menyesal, kecewa, nelangsa. Wa mahma hafidha, lan ing dalam sumangsane ngrekso sapa wong al aina ing mripat bihadza tariqi, kelawan iki cara. Seandainya orang itu menjaga mata semenjak awal, indafa moko terhindar, ketolak, maksudnya ketolak ya terhindar sapa wong, terhindar ini nanti fa'ilnya di belakang, moko dadi ketolak an qalbihi, saking atiye wong katsiron apa perkara akeh minal afati, saking piro-piro bahaya. Fa in akhtaat, nuli lamun luput ainuhu apa matai wong, matanya berbuat dosa, mata berbuat dosa, tapi wa hafidha, lan masih bisa jaga sapa wong alfarja ing kelamin. Mata berdosa, tidak sanggup, mata saya ini sudah kandung keranjang, matanya ini sudah terlanjur mata keranjang. Saya ini kalau melihat yang bening-bening ini nggak tahan saya. Semisal ada orang
sudah terlanjur matanya mata keranjang, tapi dia masih jaga kelamin, tuh. Masih bisa jaga kelamin. Ma'atamakuni ing dalam sertane kesempatannya ada, kesempatannya punya. Fadzalika moko utawi mengkono hifdzul farji ma'atamakun yastad'i iku menyebabkan iku narik amrih narik no ay yusabbibu yastad'i ay yusabbibu yaqtadi menyebabkan apa dzalik ghayatal quwwati ing puncaknya kekuatan wa nihayatat taufiqi lan puncake taufik ya kayak dene Nabi Yusuf mengkonan seperti Nabi Yusuf ini mentalnya luar biasa. Mental luar biasa, bukan mental recehan. Kalau mental recehan itu kan jangankan digoda perempuan yang sangat cantik ya, bisa dikasih gambar aja udah kebingungan. Itu mental recehan. Mental Nabi Yusuf tuh kan, wah mental itu tidak mudah terbeli, mentalnya tidak mudah terbeli. Kasus tidak mudah terbeli, tidak bisa diborong. Hatinya Nabi Yusuf tidak mudah diborong. Kata orang Betawi, lu jual gua beli. Kamu ada duit berapa? Nggak bisa membeli jiwa Nabi Yusuf, nggak bisa. Kamu punya modal apa mau membeli Nabi Yusuf? Nggak bisa. Ini kalau jadi jaksa, mau jadi hakim, kuat ini orang semacam Nabi Yusuf. Jangankan disuap uang, disuap perempuan, datang sendiri. Tak tergoda Nabi Yusuf. Mental hebat. Faqad ruwiya, moko teman-teman diriwayatkan Nabi Bakr bin Abdullah al-Muzani diriwayatkan opo anna qasaban, opo setuhune seorang jagal, tukang menyembelih, sembelih hewan-hewan. Aula'a iku gandrung sapa qasab, mabuk kepayang. Ada seorang tukang jagal, dia mabuk kepayang. Bijariyatin kelawan seorang gadis, kelawan seorang perempuan. Seorang perempuan li ba'di jiranihi kadue sebagian piro-piro tetangganya qasab. Dia naksir kepada seorang tetangganya. Dalam pandangannya perempuan itu luar biasa cantiknya. Luar biasa. Fa arsala nuli mengutus ha ing jariyah ahluha sapa keluargane jariyah fi hajatin ing dalam siji keperluan lahum kanggo ikilah ahliha, diutus ila qaryatin ukhra maring kampung ukhra kang sejen. Suatu saat gadis itu disuruh oleh keluarganya untuk satu keperluan di suatu kampung. Berangkatlah si gadis tadi. Ketika ia berangkat berjalan, fatabi'a nuli ngintil sapa qasab ha ing jariyah, dikuntit oleh tukang jagal tadi yang menaksir si gadis itu. Warawada bahkan merayu-rayu sapa qasab ha ing jariyah an nafsiha saking awake jariyah. Faqalat nuli jawab sapa jariyah lahu maring qasab, la taf'al, aja berbuat sapa tuan. Ka Anda jangan mengajak yang tidak benar. Tuh. Kalau umpama senang, ya udah, saya kan punya orang tua. Datangi orang tua saya dengan baik-baik. Kan begitu etikanya. Kalau senang ya mesti harus ada etika. Jangan kemudian ngelabrak. Seolah-olah nggak punya orang tua, jangan begitu. Kalau Anda senang ya lakukan secara baik-baik, dengan legal, secara formal. Anda datangilah rumah orang tua saya, kan gitu. Jangan kemudian ngajak yang tidak benar di sini. Ngajak pacaran atau ngajak apa, berzina atau apa. Jangan Anda lakukan. La ana yaktine utawi kulo
asyaddu iku luwih banter, luwih keras apane hubban senenge laka tinimbang laka maring tuan, mingka tinimbang senenge tuan, seneng li maring kula. Saya jauh lebih cinta kepada Anda daripada Anda kepada saya. Tapi saya bisa menahan diri. Saya bisa mengontrol diri. Walakin ni tapi setuhune kula akhafu iku wedi sapa kula Allah ing Gusti Allah taala. Tapi saya masih punya rasa takut. Saya masih punya rasa takut kata gadis tersebut. Qala ngucap sapa si Qassab tukang jagal ini, laki-lakinya akhirnya berkata, fa anti takhafinahu. Fa anti utawi sira wadon. Takhafina iku wedi sapa sira hi ing Gusti hu ing Gusti Allah. Engkau masih punya rasa takut kepada Gusti Allah. Dengan rasa sukamu yang begitu kuat tapi masih bisa dikontrol. Wa ana hale utawi ingsun iku la akhafu iku ora wedi sapa ingsun hu ing Gusti Allah. Masya Allah, iya. Dia menyesal, akhirnya tukang jagal ini menyesal. Masya Allah, saya tidak bisa mengontrol diri. Akhirnya faraja anuli balik sapa Qassab taiban hale wong kang menyesal, tobat. Masya Allah, saya kok mentalnya recehan sekali. Mental receh sekali. Ketika perjalanan pulang fa asaba nuli menimpa, mengena, mikenani ku ya menimpa hu ing Qassab al atasyu apa? Rasa kehausan. Mungkin dehidrasi atau apa sampai kehausan. Hatta kada sehingga hampir-hampir wis meh parek sapa iki Qassab yahliku iku mati sapa Qassab. Hampir saja dia mati kehausan sebab dehidrasi. Fa idzan tiba-tiba huwa utawi Qassab bi rasulin iku ketemu kelawan seorang utusan li ba'di anbiya Bani Israil kadue sebagian nabi-nabi Bani Israil. No, dia berjumpa dengan santrinya Nabi. Waduh. Itu santrinya Nabi itu lebih dari santrinya wali. Lebih dari santrinya aulia. Punya guru seorang wali aja luar biasa hebat. Punya guru seorang kiai sepuh aja sudah istimewa. Kalau hadis tuh hadis sahih. Kalau hadisnya sahih. Iya kan, hadis itu dilihat dari kualitas yang menyampaikan, dari kualitas rawinya. Itu kan ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis itu maudhu. Maudhu ini yang meriwayatkan ini tukang bohong, tukang ngibul. Maka tidak laku ilmunya orang tukang ngibul tuh. Tidak boleh diterima itu. Mungkar itu harus ditolak. Jadi hadis aja dilihat dari sudut kualitas gurunya. Ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif, ada kalanya maudhu. Maka mesti selektif memilah dan memilih guru. Hadis itu sampai diriwayatkan oleh seorang rawi. Rawi taruhlah kita bahasakan guru. Gurunya ini tukang ngibul, tukang bohong. Tidak boleh disebarluaskan, malah kita harus melawan. Hadis-hadis ini. Jadi jangan sampai kita punya guru yang tukang ngibul. Nanti ilmunya ilmu maudhu. Nanti ilmunya maudhu. Sedapat mungkin kita punya guru itu yang orangnya adil. Orangnya adil. Kecerdasannya bagus, kecerdasannya bagus, hafalannya kuat dan rajin orangnya. Maka itu kalau ilmu hadisnya sahih. Jangan ditolak. Kalau hadis yang sahih itu jangan ditolak, jangan kayak orang Syiah. Orang Syiah menolak hadis sahih Bukhari Muslim. Imam Bukhari itu
Banyak orang Syiah ya, mungkin sebagian juga wallahu a'lam, mungkin sebagian ada yang mau menerima, tapi yang saya tahu dalam beberapa kasus orang Syiah menolak hadis Bukhari itu. Ya kalau boleh kita bicarakan, kurang apanya hadis Bukhari itu? Orangnya adil, bukan orang penipu, bukan orang yang menang sendiri. Ya harus diterima. Di antara kalangan orang Islam, hadis kalau sudah sahih, ya mesti diterima. Imam Syafi'i mengatakan, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sudah sahih, itulah madhab aku. Artinya menjadi pertimbangan kuat. Kalau olah datanya ya nanti urusan belakangan. Tapi sementara diterima aja dulu. Sementara diterima aja dulu, pemahamannya nanti. Ya guru ilmu pun begitu. Lihat-lihat gurunya. Gurunya model semacam apa? Orangnya jujur atau tidak? Adil atau tidak? Kecerdasannya bagaimana? Intelektualnya gimana? Kerajinannya seperti apa? Ada sih kadang orang itu cerdas, tapi ini kitabnya banyak yang kosong ini. Wah, ini berarti kurang rajin. Kurang rajin.